Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang datang ya teman-teman ke akun Instagram gue yang bertanya ke gue bahwa Bang, kalau untuk iPhone jadul itu tersendiri masih worth it nggak sih di tahun 2025? Apa sih syaratnya kalau kita misalkan pengen beli iPhone jadul? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh gampang-gampang susah ya, karena sebenarnya dibalikan lagi ke kalian tuh beli iPhone jadul tuh buat apa sih? Buat fungsi atau pengen nyoba doang? Nah, ini kalian harus tahu dulu teman-teman ya. Tapi di sini gue akan kasih jawaban dari pengalaman gue secara pribadi, dan tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas bareng-bareng teman-teman ya. Let's go. Oke, di tangan gue ini adalah iPhone 8 teman-teman. Kalau untuk iPhone 8 sendiri ini udah jadul loh guys ya. Nah, kenapa jadul? Karena ini memang rilisnya tuh udah lumayan agak lama teman-teman ya. Untuk iPhone 8 sendiri ini tuh rilis tahun 2017 kalau nggak salah teman-teman ya. Ini tahun 2017, dan juga untuk chipsetnya juga ini masih menggunakan chipset, kalau nggak salah ini chipset, kita cek bareng-bareng, A11 Bionic teman-teman ya. Ini gue udah buka di GSM Arena. Nah, ini kita lagi loading. Nah, menurut gue secara pribadi iPhone yang udah rilis tahun 2018 ke bawah itu udah termasuk jadul menurut gue secara pribadi teman-temannya. Nah, kalau untuk spek dari iPhone 8 sendiri ini layarnya 4,7, 12 megapiksel doang kameranya, kemudian di sini RAM-nya cuma 2 GB. Udah jadul banget guys ya. Kemudian untuk chipsetnya A11 Bionic, dan juga untuk baterainya cuma 1821 mAh. Kecil banget teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi iPhone zaman dulu tuh memang untuk baterainya tuh kecil-kecil, tapi mungkin karena zaman dulu itu untuk penggunaan baterai pun belum sebesar sekarang, aplikasi-aplikasi juga masih kecil teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 8 ini umurnya itu udah sekitar 8 tahun kalau nggak salah teman-temannya. Tahun 2025 ini nanti bulan September itu udah 8 tahun. Sekarang kita akan masuk ke iPhone 7 Plus di sebelah kiri ini teman-temannya. Oke, sekarang kita masuk ke iPhone 7 Plus. Kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri itu layarnya tuh 5,5 inci, kameranya juga di angka 12 megapiksel, dan RAM-nya 3 GB, serta baterainya 2900 mAh teman-teman ya. Di compare dengan iPhone 8, memang kalau untuk dari sisi RAM iPhone 8 kan lebih kecil, kemudian untuk baterai di iPhone 8 juga lebih kecil teman-temannya. Tapi di sini gue bisa bilang ke kalian bahwa kalau untuk dua smartphone ini sama-sama udah jadul loh guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri rilis tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, ini tahun 2016, jadi sekarang umurnya udah hampir 9 tahun loh teman-teman ya. September nanti itu udah 9 tahun. Nah, untuk umur iPhone yang udah hampir 10 tahun, kalau kalian tanya ke gue, masih worth it gak sih buat dipakai? Tergantung teman-temannya. Nah, bagi gue secara pribadi, sejujurnya untuk iPhone 8 dan 7 Plus ini sendiri masih oke sih kalau buat dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Satu teman-temannya, yang paling penting alasannya adalah untuk iPhone 8 dan juga untuk iPhone 7 Plus ini itu masih mendapatkan update iOS, walaupun bukan update iOS yang besar, tapi update iOS minor untuk security update dan bugs-bugs yang ada teman-temannya. Itu adalah salah satu alasan kenapa kalau untuk iPhone jadul itu yang udah hampir 10 tahun masih bisa dipakai selama masih mendapatkan update iOS dari Apple secara berkala teman-temannya. Itu menurut gue secara pribadi masih bisa banget untuk dipakai teman-temannya. Seperti yang kita tahu, kalau untuk iPhone 8 ini itu mentoknya ada di iOS 16 kalau nggak salah teman-teman. Ini gue cek sendiri, kalian bisa lihat sendiri, ini iOS 16.7.11 dengan kode nomor 20H360. Nah, ini tuh baru aja gue update kemarin loh untuk iOS 16.7.11 ini di iPhone 8 gue. Artinya untuk dalam jangka waktu yang lumayan lama, 1 atau 2 tahun, untuk iPhone 8 ini masih kepakai loh teman-teman. Dengan harganya yang semakin murah dan juga untuk unitnya yang memang sesimpel ini, gue rasa memang untuk iPhone 8 masih sangat worth it ya. Terlepas dari baterainya yang udah kecil banget, gue bisa setting untuk iPhone 8 ini cuma gue pakai untuk kerjaan gue sehari-hari ataupun take foto teman-temannya. Jadi kalau kalian tanya ke gue, jawabannya seperti yang udah gue bilang, selama iPhone itu masih dapetin update iOS minor dari Apple, gue rasa santai-santai aja teman-teman. Kemudian kita masuk ke sisi WhatsApp. WhatsApp itu adalah salah satu aplikasi yang paling penting di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga teman-temannya. Gue sejujurnya kalau untuk kegiatan sehari-hari seperti chatting dengan keluarga gue atau chatting dengan anak-anak kantor, semuanya tuh menggunakan WhatsApp. Aplikasi iMessage, Line, dan lain-lain itu memang bukan aplikasi yang umum kita gunakan, karena di sini sekarang itu kita selalu pakai WhatsApp. Jadi kalau misalkan untuk WhatsApp sendiri itu mereka sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan memberikan update WhatsApp lagi, atau WhatsApp itu tidak bisa digunakan di iOS 12. iOS 12 itu kalau nggak salah di iPhone 6 teman-temannya. Jadi untuk iPhone 6 sendiri gue bisa bilang ke kalian udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi jangan salah teman-temannya, kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang iPhone 6s masih bisa dipakai nggak? Nah,
Sekarang kita lanjut ke iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus ini sendiri itu mentok di iOS 15. Di sini gue akan share ke kalian bahwa kenapa kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri juga masih worth it untuk dibeli. Yang pertama tentunya alasan yang sama juga, yaitu dari update iOS teman-teman. Gue masuk ke general, kemudian gue bagian ke software update. Nih iPhone udah jadul banget tuh 7 Plus teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh layarnya pun udah agak sedikit ada kebiru-biruan sini teman-teman. Ini kayaknya memang penyakit IPS LCD dan agak ketekan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada iOS 15.8.4 teman-teman ya. This update provides important security fix and is recommended for all users. Jadi ini tuh untuk security update dan direkomendasikan untuk semua pengguna teman-teman. Termasuk iPhone 7 Plus ini masih mendapatkan update iOS. Luar biasa, umurnya udah hampir 10 tahun tapi masih diperhatikan oleh Apple. Jadi so far untuk iPhone jadul selama mereka masih dapetin update iOS secara berkala, gua rasa itu worth it untuk dibeli. Tapi dengan catatan bukan sebagai iPhone utama kalian. Kenapa? iPhone 7 Plus ini walaupun dia baterainya hampir 3000 mAh, tapi gue bisa bilang baterainya tuh beda ya untuk daya tahannya di compare dengan baterai zaman now maksudnya teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri, kalau kalian tanya ke gue apa sih yang bagus, paling dari sisi kamera, sosial media sehari-hari, dan juga untuk multitasking aja, seperti main sosial media dan juga buka WhatsApp ataupun buka berita teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian itu adalah profesional, membutuhkan kamera dan kualitas video yang bagus, iPhone 7 skip aja. Kalian gamers membutuhkan baterai yang lumayan kencang, dipakein cooler, gue rasa iPhone 7 Plus juga bisa kalian skip aja teman-temannya. Pun dengan iPhone 8 ini baterainya tuh nggak sampai 2000. Jadi kalau misalkan kalian butuh baterai kualitas tingkat tinggi lama, skip. Kemudian kalau misalkan kalian butuh iPhone dengan desainnya mungil, bisa gampang dibawa kemana-mana dan bisa mempermudah pekerjaan kalian, gue rasa iPhone 8 ini selama kalian nggak pakai buat main game, bisa jadi iPhone utama. Tapi kalau untuk 7 Plus sendiri, gue rasa untuk iPhone utama agak nanggung sih, mending kalian pakai iPhone 8 atau 8 Plus teman-teman ya. Tapi bukan berarti iPhone 7 Plus ini nggak worth it sama sekali guys ya. Nah, yang paling gue suka dari iPhone 7 itu adalah dari mode portraitnya guys ya. Walaupun dia untuk mode portraitnya tuh nggak terlalu rapi teman-temannya, tapi seenggak-enggaknya pada masanya untuk iPhone 7 ini mode bokehnya ini itu luar biasa keren teman-temannya. Nah, gue pengen lihat hasilnya, bagus-bagus aja kan teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk iPhone jadul itu masih worth it atau enggak buat dipakai di tahun 2025, itu balik lagi ke tujuan kalian, fungsi atau gengsi. Kalau gengsi nggak perlu lagi lah beli iPhone jadul, tapi kalau misalkan kalian cuma pengen cobain fungsinya seperti kualitas kamera atau video, gue rasa masih oke-oke aja. Dan terlepas dari WhatsApp yang masih support temen-temennya, gue rasa memang kalian harus memilih-milih untuk iPhone jadul itu yang worth it itu gimana sih. Gue bisa bilang iPhone 8 ini masih worth it, iPhone 7 Plus juga masih worth it, tapi kalau gue harus milih, mungkin gue akan coba pakai di iPhone XS, minimal di XR. Kalau bagi gue secara pribadi, iPhone XR itu yang paling mumpuni sekarang di angka 3 jutaan kalau masalah harganya teman-teman ya. Tapi bukan berarti iPhone 8 dan 7 Plus ini jelek, enggak. Tapi di sini inti dari video ini adalah iPhone jadul itu selama masih dapetin update iOS, masih bisa support WA, gue rasa layak untuk kalian beli teman-teman ya. Jadi jangan pernah ngeremehin iPhone jadul guys ya. Oke, ini adalah unit yang gue review. Semoga ketemu pemilik baru ya nanti teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian mendapatkan sedikit masukan dari video gue yang sederhana ini. Bye bye guys.